membahas lebih dalam topik dan kasus anak-anak di Indonesia. Dan ada juga tips-tips bagaimana menanggulangi kejahatan terhadap anak loh. Yuk ngobras bareng saya Nia, dan tentunya ada Bang Aris Merdeka Sirait. Di Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris. Anda bisa nanya seputar dunia anak sekarang loh. Nanya tentang hukum, tips, kejahatan terhadap anak, dan masih banyak lagi. Sekarang ada Q&A di Ngobras. Cukup kirimkan pertanyaan di official Instagram dan Facebook Bang Aris. Nah, pertanyaan terpilih akan kita diskusikan di Ngobras. Ayo kirimin pertanyaan kamu ya. Halo sahabat anak Indonesia, bersama saya Nia, balik lagi di Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris. Nah, untuk kepentingan terbaik anak, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di Aris Merdeka Official. Oh ya sahabat anak Indonesia, kita setiap hari Rabu akan ada episode Q&A yang dikirimkan langsung oleh netizen di Facebook dan Instagram Aris Merdeka Official. Nah, pertanyaan netizen yang dikirimkan akan langsung dijawab oleh Bang Aris Merdeka Sirait. Nah, oke Bang, Abang udah siap dengan pertanyaan yang netizen kirimkan? Siap, demi kepentingan terbaik anak Indonesia. Oke Bang. Siap apapun yang akan ada pertanyaannya. Iya Bang, jadi nih Bang, ada satu pertanyaan pertama Bang dari Tan TR Purwanti. Jadi pertanyaannya Bang, adik saya sekarang di Papua, ditelantarin oleh ibunya. Apa bisa dibantu, Pak? Iya, jadi sesuai dengan misi dan visi dari Komnas Perlindungan Anak, kan selalu saya katakan bahwa kehadiran Komnas selalu ada untuk anak Indonesia. Jadi sekalipun itu di Papua, jadi kalau ada anak-anak yang sengaja ditelantarkan dan dilanggar haknya, ini adalah bagian dari tanggung jawab Komnas Perlindungan Anak. Tentu tidak serta-merta langsung ke Papua, tetapi kami bisa menghubungi perwakilan Komnas Perlindungan Anak yang ada di Papua, ya baik itu di Jayapura, baik itu di Timika, baik itu di Sorong, di Manokwari, ya, di kota dan di Bitung dan di tempat-tempat di mana ada perwakilan Komnas Perlindungan Anak pasti akan membantu. Jadi nanti saya kira Komnas Perlindungan Anak kalau ada kronologi urutan peristiwa apa yang sedang terjadi dan apa yang dibutuhkan, kami akan menghubungi perwakilan kita dan kawan-kawan atau masyarakat yang punya masalah yang perlu dibantu, saya kira bisa langsung akan ditangani oleh perwakilan kami yang ada di Papua. Berarti keluarga dari Ibu Purwanti ini bisa mengadukan ke Komnas Perlindungan Anak begitu ya Bang ya? Saya kira nanti Ibu Purwanti bisa menghubungi Komnas Perlindungan Anak, lalu kita nanti akan sampaikan ke perwakilan kita di mana Ibu Purwanti, ya, apakah di Papua, apakah di Sorong, apakah di Papua Barat, atau di tempat yang lain. Saya kira nanti kita akan beri kontak dari perwakilan kita di sana dan Ibu Purwanti bisa melaporkan dan pasti akan dibantu. Nah, untuk Ibu Purwanti jangan lupa untuk kirimkan kronologis lengkap yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Aris ke email sekretariat.komnaspa@gmail.com. Oke Bang, kita ke pertanyaan kedua nih Bang, dari 2_1000_8. Begini Bang, kalau yang salah satu anak maksudnya gini, kalau yang salah anak mencaci orang bertahun-tahun, apakah boleh dipukul biar jerah? Jadi gini sifatnya, mendidik anak itu bukan dengan kekerasan, karena kekerasan akan melahirkan kekerasan juga. Jadi kalau ada perilaku anak yang selalu membuat orang resah, apalagi membuat orang tua jengkel misalnya, sudah dikasih ingat, sudah dikasih nasihat-nasihat, tetap melakukan tindakan-tindakan seperti memaki, ya, membuat jengkel orang, itu harus diselesaikan bukan karena kita punya otoritas sehingga melakukan kekerasan, tidak begitu nih ya. Jadi sekali lagi bahwa kekerasan akan melahirkan kekerasan. Lalu tentu bagaimana caranya? Nah tentu kita harus betul-betul melihat bahwa sebagai kewajiban kita untuk menyadarkan bahwa perilaku anak yang seperti itu tidak baik. Jadi ada kesabaran di situ, karena itu kewajiban dari orang dewasa. Kewajiban kita lah membina, mengasuh, memberi benar, ya, memberikan pengajaran, karena kita adalah teladan dari anak itu. Jadi harus kita berfungsi kembali. Kenapa ini bisa terjadi?
ya, seperti peristiwa itu. Saya kira itu yang harus dilakukan. Sekali lagi bahwa prinsip dasarnya mendidik anak itu bukan dengan kekerasan. Karena ketika anak dididik dengan kekerasan, dia akan meniru kekerasan itu. Jika dia dididik dengan cinta kasih sayang, dia akan mengasihi dan mencintai dan menyayangi banyak orang seperti itu. Jadi tetap pengajaran sebagai kewajiban orang tua. Nah, oke, buat kakak 2_ribu_8 sudah jelas ya penjelasan Bang Aris tadi. Nah, sekarang kita ke pertanyaan yang ketiga ya, Bang. Yuk. Dari Akulakom. Bagaimana penerapan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual? Efektifkah atau apakah ini sudah tepat? Ya, saya kira ada satu peristiwa yang baru. Ya. Setelah PP 70 2020 tentang tata laksana tambahan hukuman ya, bagi predator kejahatan seksual berupa kebiri melalui suntik kimia, itu sudah ditetapkan baru-baru ini, saya kira 1 minggu yang lalu di Pengadilan Sukadana Lampung. Ya. Jadi saya kira ini adalah salah satu keputusan perdana dari penerapan Undang-Undang 17 tahun 2016 dan PP 70 2020. Jadi bahwa itu efektif atau tidak efektif itu harus kita lihat dulu penerapannya, gitu kan. Nah, nanti setelah ini dijalani, karena undang-undang itu menyebutkan selain pidana pokoknya, katakanlah yang di Sukadana itu kan 20 tahun, lalu ditambahkan hukuman kebiri. Menjalani itu dulu baru melaksanakan hukum kebiri. Jadi saya kira ini adalah tepat sekali sebuah peristiwa di mana kejahatan seksual itu harus ditempatkan sebagai kejahatan yang luar biasa. Ya, saya kira ini penjelasan saya bahwa setelah PP itu dilaksanakan, itu sudah dilakukan di PN Sukadana yang sebelumnya sebenarnya ada di Pangkalan di Pengadilan Negeri Surabaya, di Madura, ada juga di Sorong dan sebagainya. Itu adalah sebuah implementasi hukuman kebiri supaya membuat ini efek jerah. Bahwa itu efektif atau tidak efektif, mari kita lihat dulu, kita terapkan sehingga nanti kita evaluasi apakah PP itu bisa disebutkan efektif atau tidak efektif. Maksud saya tata laksana dari hukuman kebiri. Baru setelah itu akan dilakukan upaya apa lagi begitu ya, Bang? Iya, saya kira harus dilihat dulu, diterapkan dulu. Ada putusan sekarang PP 70 tahun 2020 dan beberapa pengadilan sudah menetapkan, terakhir PN Sukadana. Saya kira apresiasi kepada PN Sukadana yang karena inilah keputusan pelaksanaan eksekusi dari PP 70 2020 yang pertama dilakukan oleh PN Sukadana, dan terima kasih untuk Pak Hakim yang telah menerapkan PP 70 2020 supaya itu menjadi efek jerah. Baik, Bang, saya rasa sih sudah cukup jelas nih netizen yang bertanya. Oke, Bang, kita di pertanyaan selanjutnya nih, Bang. Kiriman dari netizen atas nama Hayu_Kana. Sikap apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi orang-orang autis atau gangguan akibat bully? Akhirnya mereka menjadi tertekan. Iya, saya kira harus ada pendekatan yang berbeda ya. Kita harus letakkan anak-anak yang berada dalam situasi autism gitu ya, autis dan sebagainya, itu bukan atas kehendak anak itu, tetapi itu adalah sebuah peristiwa yang harus kita hadapi. Tentu dengan pendekatan-pendekatan yang bersumber pada apa yang menjadi persoalan di anak itu sendiri. Jadi tidak boleh dibawa dalam pendekatan emosional. Jadi berikanlah waktu, berikanlah hati untuk betul-betul bisa memberikan akses anak ini supaya dia menjadi anak yang mandiri. Itu tentu pekerjaan tidak mudah memang, tapi harus kita lakukan. Jadi sekali lagi pendekatannya adalah pendekatan kasih sayang, dan harus memahami bahwa anak-anak autisme atau penyandang disabilitas sekalipun itu harus menggunakan pendekatan dengan bentuk kasih sayang, dan tempatkanlah anak itu memang membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari kita. Jadi kita harus bersabar dan kita harus pahami mengapa anak itu punya
kelebihan khusus, ada istilah bagaimana anak harus mendapatkan perhatian yang lebih baik lagi. Iya benar Bang. Dan mungkin untuk tambahan ke Ayu_Hana, kalau misalnya anak itu sudah mendapatkan tekanan gitu, mungkin bisa dibawa ke profesional gitu ya Bang ya, untuk penanganan psikologisnya supaya nggak berkelanjutan. Kan saat ini mungkin ini anaknya saat ini sedang mengalami tekanan, sehingga jadi dia nggak mau ngapa-ngapain, kan akhirnya dia takut karena habis dibully sama lingkungan gitu-gitu Bang. Bisa saja. Jadi oleh karena itu saya mengingatkan kepada semua orang yang ada di sekitar anak ini untuk tidak melakukan tindakan perundungan atau bully. Kita harus pahami bahwa itu bukan kehendak anak itu sendiri. Jadi itu harus justru kita menolong, bukan kita justru mengucilkan atau melakukan bully terhadap anak ini. Alangkah tidak eloknya, alangkah tidak baiknya kalau kita sudah tahu anak itu membutuhkan perlindungan khusus, tetapi kita tidak mau memberikan perlindungan khusus, tetapi justru kita mengabaikan dan melakukan tindakan bully. Jadi saya mau katakan bahwa berikanlah rasa kasih sayang pada anak itu. Oke, terima kasih Bang. Nah, oke Kak Hana, karena semoga jelas pertanyaan dari Bang Aris. Oke Bang, ini pertanyaan datang dari Kak Aina Suminto. Bagaimana cara mengatasi kekerasan seksual dan verbal pada anak? Mungkin menanggulangi begitu kali ya Bang? Ya saya kira itu maksudnya ya. Jadi bahwa kekerasan itu kan pada umumnya terjadi di lingkungan terdekat dari anak itu. Baik itu kekerasan fisik, kekerasan verbal seperti yang disampaikan tadi, bahkan kekerasan seksual itu umumnya dilakukan oleh orang terdekat. Oleh karena itu saya kira untuk bentuk-bentuk kekerasan yang disampaikan tadi, misalnya kekerasan verbal ya, bagaimana kita justru mengajarkan kepada anak agar anak itu punya perilaku yang baik. Tentu teladannya adalah orang tua. Jadi kalau misalnya caranya supaya kita bagaimana mengatasi anak supaya tidak menjadi korban ya, itu maksudnya kekerasan verbal, maka kita juga harus mengajarkan kepada anak untuk tetap mencintai, tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan yang ada pada kita, dan menjunjung tinggi juga perbedaan. Jadi ajarkan kepada anak untuk tidak melakukan kekerasan supaya dia tidak melakukan mengalami kekerasan juga. Jadi saya kira itu yang harus ditanamkan. Jadi kalau bagaimana caranya, tentu menghindarkan dari seperti yang saya katakan, kalau ada serangan-serangan yang mengancam kekerasan, katakanlah dilakukan oleh orang terdekat, kita harus pahami bahwa misalnya apakah anak remaja kita yang sering kita lihat bahwa sering gelendotan kepada bapaknya dan sebagainya, kan kita bisa lihat itu. Secara ekstrim sebenarnya saya ingin mengajarkan bahwa seorang ibu kan tahu ya, mana ciuman yang bersumber pada kasih sayang, mana yang bersumber dalam peningkatan libido gitu kan. Ibu kan tahu itu, kalau misalnya suaminya mencium dia, apakah kasih sayang, seperti misalnya mau berangkat kerja, mencium tangan, kening, ya kan? Apakah itu bentuknya adalah kasih sayang atau bentuknya itu nafsu misalnya. Itu harus diajarkan kepada anak kita, remaja kita. Nah, kalau misalnya rasanya sudah seperti ini, ciumannya seperti ini, gelendotannya seperti ini harus dihindari ya nak, misalnya kayak gitu. Jadi ibu harus berperan aktif, dan sebaliknya ayah juga bisa berperan aktif juga, karena kekerasan seksual bukan hanya dilakukan oleh laki-laki, tetapi juga oleh perempuan juga, baik itu sebagai ibu maupun sebagai perempuan dewasa. Jadi harus mengajarkan tetap nilai-nilai yang terkandung dalam konteks keagamaan kita, begitu nih. Oke Bang, saya rasa sih sudah sangat jelas nih jawaban Bang Aris untuk Kak Aina Suminto. Nah selanjutnya Bang, kita ke Kak Esther di Angel. Horas Pak Sirait, cuma mau bilang sehat selalu ya Pak. Oh, saya sehat, apalagi saya baru dinyatakan secara resmi bebas dari virus corona. Doakan terus supaya tetap sehat, supaya kita bisa bertemu, saling berbincang tentang hak-hak anak. Amin. Nah Bang, kita ke selanjutnya nih Bang, ke Aldaina Kartika. Kak, kira-kira ada lowongan untuk magang nggak di Komnas? Wah, dengan senang hati ya, karena semakin banyak orang peduli dengan anak-anak,
kami siap untuk menerima para aktivis perlindungan anak maupun mahasiswa yang ingin magang di kantor Komnas Perlindungan Anak. Silakan datang menghubungi staf sekretariat kita yang akan melakukan pendaftaran untuk menerima setiap orang yang peduli dengan anak-anak bisa datang magang di Komnas Perlindungan Anak. Nah, berarti buat para mahasiswa, karena menurut saya Bang, mahasiswa itu kan dapurnya perlindungan anak, berarti mereka harus mulai bergerak ya Bang ya. Sepakat saya. Membantu anak-anak, karena memang banyak anak-anak yang butuh bantuan nih. Dari mahasiswa-mahasiswa tadi bisa datang ke Komnas, mendapatkan banyak pengalaman, sekaligus bantu anak-anak juga artinya kan ya Bang? Ya, saya undang ya, Komnas Perlindungan Anak selalu ada untuk anak Indonesia, maka dibutuhkan banyak relawan-relawan, baik itu magang, baik itu secara langsung akan membantu, secara terbuka Komnas Perlindungan Anak akan menerima, karena sepanjang Komnas Perlindungan Anak bersama dengan masyarakat, mahasiswa dan para aktivis akan mempermudah dan memperlancar, memberikan bantuan kepada anak-anak, baik itu anak sebagai korban maupun sebagai pelaku. Penting banget ya Bang ternyata. Sangat penting sekali, dan Komnas terbuka untuk itu dan siap untuk mendidik, siap untuk memfasilitasi dan praktek langsung apa yang dibutuhkan berdasarkan kebutuhan, dan itu dapat menguntungkan anak-anak di Indonesia. Ditunggu untuk teman-teman di luar sana yang mau magang di Komnas, jangan lupa kirimkan CV kalian di email Komnas ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Kartar Bintaro. Apa yang dapat dikampanyekan dan disosialisasikan untuk menekan tindak kekerasan pada anak Bang? Iya, jadi kita bersama pemerintah sejak 5 tahun yang lalu, itulah cikal bakalnya lahirnya PP 70/2020 dan sebelumnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang gerakan perlindungan anak yang dilakukan secara bersama-sama. Di masing-masing daerah, Komnas Perlindungan Anak 5 tahun yang lalu sudah membangun gerakan bersama masyarakat, karena kita percaya bahwa bersama masyarakat, bahwa dengan cara bahu-membahu memberikan perlindungan bagi anak akan mengurangi praktek-praktek kekerasan dan pelanggaran terhadap anak. Komnas Perlindungan Anak juga sudah membangun apa yang kita sebut namanya gerakan perlindungan anak sekampung ya, bahwa menjaga dan melindungi anak harus dilakukan satu kampung dan dimulai juga dari kampung itu, sehingga kita bisa melihat kampung yang lain. Jadi bahu-membahu itu yang kita sebut namanya gerakan perlindungan anak sekampung berdasarkan isu-isu daerah ya. Misalnya kalau di kampung di saya itu namanya gerakan perlindungan anak sahuta. Sahuta itu sama artinya dengan sekampung, sedusun misalnya. Kalau misal di Bali itu gerakan perlindungan anak sebanjar. Jadi satu banjar memberikan perhatian pada anak, apakah anak itu membutuhkan pertolongan atau tidak. Karena kita percaya dengan bahu-membahu memberikan pertolongan pada anak dan melibatkan banyak masyarakat, misalnya ibu-ibu pengajian, kemudian juga Karang Taruna dan sebagainya, itu adalah bagian dari gerakan perlindungan anak sekampung tadi. Dan sekarang ini sedang kita kampanyekan bagaimana gerakan perlindungan anak sekampung itu dengan melibatkan musola, masjid, untuk mengumumkan setiap saat hati-hati kalau ada seperti ini, dan diingatkan sebuah masyarakat seperti mengumumkan kalau ada orang meninggal dan sebagainya, itu kan langsung refleks dan sebagainya. Itu saya kira harus dilakukan sinergi dengan masyarakat. Itu yang kita sebut namanya gerakan perlindungan anak sekampung, sebanjar, senagari, sahuta. Artinya kalau bahasa Bataknya itu ya, sisada anak, sisada boru. Itu artinya kita sama-sama punya anak. Anakmu adalah anakku, cucumu adalah cucuku. Itu yang penting harus dibangun dari gerakan sekampung itu. Oke Bang, sekarang kita lanjut Bang nih ke pertanyaan Rizky_Muhammad 6. Forum Anak Daerah Kabupaten Donggala kurang diperhatikan. Berharap Komnas Perlindungan Anak dapat melakukan beberapa hal untuk kami. Boleh nggak Komnas Perlindungan Anak datang dan melakukan kegiatan bersama Forum Anak Daerah Kabupaten Donggala? Ya, saya kira itu menjadi prioritas ya, karena sebentar lagi kita akan memperingati Hari Anak Nasional ya di bulan Juli, di persis tanggal 23 Juli. Saya kira apa yang diminta itu kita akan coba diskusikan, dan kita akan minta kawan-kawan di Donggala juga memfasilitasi forum
anak di Donggala itu, baik itu sampai mungkin juga kita akan lakukan mulai dari kecamatan meningkat ke kabupaten. Jadi saya kira ini akan menjadi prioritas dan kita akan perhatikan supaya anak-anak bisa dilibatkan untuk membicarakan tentang dirinya melalui forum anak daerah Donggala atau Kabupaten Donggala sampai pada tingkat mungkin juga tingkat kampung sampai juga ke tingkat kecamatan. Oke, kalau begitu Bang, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bang. Ya boleh. Tapi ini identitas netizennya nggak mau disebutkan nih Bang. Nggak apa-apa. Saya seorang ibu satu anak, Ya. saat ini sedang proses cerai dengan suami. Namun mertua saya mengambil paksa dan membawa anak saya. Apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan anak saya, Pak? Begini ya, ini kan persoalan rumah tangga yang seringkali ini di banyak persoalan. Ya. Sekali saya ingatkan bahwa anak tidak boleh diperebutkan. Anak harus dikasih sayangi, siapapun, apakah lingkungannya orang mertua, nenek, kakek, orang tua, paman, dan seterusnya. Berikanlah yang contoh yang teladan bagi anak, bukan saling merebut, bukan saling merasa mempunyai hak, ya, tetapi kewajibannya tidak pernah berjalan dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan? Saya kira karena itu adalah anak kita, saya kira langkah yang pertama harus dilakukan secara persuasif, ya. Apalagi ini masih dalam proses perceraian kan, maka jangan korbankan anak-anak itu, jangan melibatkan banyak orang, selesaikan dalam rumah tangga. Kalau memang sudah itu jalan terakhir lewat penetapan pengadilan, dan saya juga selalu menyarankan bahwa pengadilan juga jangan memutuskan itu memberikan kepada hak asuh kepada salah satu pihak, ya. Jika misalnya salah satu pihak itu tidak layak untuk mengasuh, gitu. Jadi saya kira sekali lagi ya, silakan dilakukan mediasi. Kalau misalnya dapat kesulitan, kalau misalnya itu di Jakarta, silakan memberikan pengaduan di Komnas Perlindungan Anak, dan Komnas Perlindungan Anak akan membantu dan memanggil pihak-pihak untuk melakukan mediasi. Kalaupun itu akan terjadi pembagian waktu, saya kira itu akan dibicarakan secara terbuka. Jadi orang-orang di luar kedua orang tua itu jangan terlibat, kecuali salah satu pihak itu tidak layak atau dua-dua tidak layak, maka bisa diambil alih oleh kerabat dari keluarga, baik itu statusnya kakek atau nenek. Iya, berarti artinya setiap orang tua yang bercerai di luar sana, ya sudah orang tuanya saja yang putus hubungannya, tetapi kalau bisa anaknya ya tetap orang tua dua-duanya mengasuh dengan baik. Begitu ya Bang ya, kira-kira, karena kan pernikahan itu kan didasari dari cinta, mereka sudah punya anak, ketika berpisah kenapa harus saling menyakiti, kan begitu ya Bang kira-kira. Jangan korbankan anak-anak, itu maksud saya lihat. Jadi kalau misalnya memang tidak ada lagi jalan keluar, harus melakukan gugatan perceraian, itu silakan, itu urusan orang dewasa, tapi jangan sekali lagi korbankan anak-anak itu, apalagi melibatkan para pihak, ya, sampai pada melakukan penguasaan sepihak dengan kekerasan, dengan melibatkan orang yang tidak bertanggung jawab. Saya baru menerima pengaduan itu, ada seorang ayah justru dua anaknya itu yang sangat dekat dan itu direbut paksa, ya, sekalipun mereka tidak punya status perkawinan secara hukum nasional, ya, tidak menikah dalam arti secara apa yang diatur oleh hukum agama sekalipun misalnya. Nah, itu tidak boleh terjadi seperti itu, melakukan perebutan atau pemaksaan, perebutan anak secara paksa dengan kekerasan dan melibatkan banyak orang yang tidak ada talian itu adalah kekerasan. Sekali lagi saya ingatkan, itu adalah kekerasan, dan Komnas Perlindungan Anak tidak akan berhenti melihat itu. Kita harus bantu bahwa demi kepentingan terbaik anak-anak harus terselamatkan dari perebutan dan kekerasan itu. Oke Bang, semoga permasalahan dari salah satu netizen kita ini segera selesai gitu ya Bang, dan Betul. bisa mengadukan ke Komnas, nanti biar dibantu begitu ya Bang. Betul. Kita lanjut nih Bang ke Kak Tria _Lina. Opung, gimana kabarnya? Aku rindu ingin jumpa Opung. Oh, senang sekali. Kita akan atur, silakan. Kalau mau ketemu Opung bisa langsung ke Sekretariat Komnas Perlindungan Anak di Jalan TB Simatupang, nomor 33 Pasar Rebo, Jakarta Timur. Terbuka setiap hari kecuali hari Sabtu dan Minggu. Sekali lagi, Opung senang hati untuk datang. Mari kita ngobrol, mari kita bercerita, bercengkerama untuk hal-hal yang membangun semangat anak Indonesia terlindungi.
Dan itu juga jadi penyemangat Bapak karena dirindukan oleh Iya, karena orang-orang di luar semua sana. anak-anak Indonesia mendoakan saya, maka baru-baru ini ya tidak begitu lama saya mendapatkan inspirasi dan semangat sembuh dari serangan virus corona. Terima kasih, silakan datang, bukan hanya anak di sekitar Jabodetabek, dari seluruh Indonesia. Kalau kebetulan datang ke Jakarta, silakan. Kalau misalnya ada di daerah, kami punya perwakilan di daerah siap untuk bersama bercengkerama, bertutur, gembira, bermain dan seterusnya bersama Komnas Perlindungan Anak. Oke Bang, kita lanjut nih Bang ke Ratu Belgisch. Gimana tuh? Tahun ini apakah akan ada Kongres Anak Indonesia secara offline? Iya, karena seperti yang saya sebutkan tadi bahwa tahun ini di tanggal 23 Juli adalah peringatan Hari Anak Nasional, ya, yang setiap kali itu dirayakan oleh pemerintah Indonesia, mulai sampai dari desa sampai provinsi dan Jakarta. Dan biasanya atas prakarsa Komnas Perlindungan Anak sudah hampir beberapa tahun itu berpindah-pindah dari kabupaten dari provinsi ke provinsi lain. Kalau dulu difokuskan hanya di Jakarta, ya, dengan prakarsa Komnas Perlindungan Anak dimulai dari NTB waktu itu, dipindahkan oleh Bapak Jokowi bahwa perayaan itu harus berganti dari provinsi ke provinsi. Yang pertama adalah di NTB. Jadi tahun ini tentu tidak bisa bertatap muka langsung karena kita masih menghadapi virus corona yang mematikan itu, maka tidak mengurangi semangat anak Indonesia, tetap dirayakan dengan Zoom virtual dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Jadi sekali lagi akan terinformasi, baik itu dilakukan secara sendiri-sendiri, baik itu di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan seterusnya. Sekali lagi, Komnas Perlindungan Anak akan terus mendengungkan Kongres Anak Indonesia itu adalah bagian dari hak partisipasi anak yang harus difasilitasi oleh negara, difasilitasi oleh pemerintah, dan difasilitasi oleh pihak-pihak swasta dan sebagainya sebagai bagian dari penghormatan hak berpartisipasi, sebagai bagian untuk menyuarakan pendapat anak kepada pemerintah. Iya, kita berharap kalau COVID-19 sudah selesai, Kongres Anak Indonesia bisa tergelar lagi, terlaksana lagi. Bisa terlaksana secara tatap muka offline dan gitu ya Bang? Tatap muka kalau misalnya virus corona sudah ada. Sudah selesai. Tetapi kalau tidak mengurangi juga semangat kita bisa lakukan dengan offline atau virtual dan sebagainya. Baik, oke. Bang, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Bang, dari Mas Vicky 8080. Bang Aris, saya suka nih lihat channelnya Bang Aris nyanyi lagu Batak terus. Tapi coba dong Bang, sesekali nyanyinya lagu pop Indonesia. Nah, Bapak ditantang nih sama netizen. Terima kasih Vicky. Jadi saya kira atas permintaan itu siapa takut. Oke. Nyanyi Selain lagu Batak, kita akan bicara lagu pop Indonesia. Lagu pop Indonesia. Ayo Pak, lagu apa Pak kira-kira? Tunggu, nanti kita akan bernyanyi dengan lagu Perahu Cinta. Tapi Pak, refnya dulu paling enggak kasih ke sini. Yang penting antara aku dan kau sama-sama saling percaya. Yang penting antara aku dan kau sama-sama saling mencinta. Dengarkan dan ikuti lagu Perahu Cinta, perahunya Aris Merdeka Sirait. Wih, romantis sekali Bapak ini. Siapa takut, seperti yang saya katakan. Vicky, dengarkan, dan para pendengar lain, silakan, akan kita tayang dengan sepenuh hati. Wih, oke deh, nggak sabar nungguin Bapak nyanyi nih. Nyanyinya nanti sendiri apa sama Ibu Pak? Nah, saya tentu dibantu oleh istri, karena kemana-mana istri saya yang tercinta itu yang memberi support bagaimana kita bisa melakukan yang terbaik bagi anak-anak di seluruh Nusantara. Oke deh, terima kasih nih Pak untuk Q&A-nya hari sama-sama. ini. Sekian ngobrol bareng Bang Aris dalam episode Q&A. Nantikan terus episode Q&A kita setiap hari Rabu. Tapi jangan lupa untuk kepentingan terbaik anak Indonesia, like, comment, share, and subscribe Aris Merdeka Official. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju. Bye-bye.